Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kita berbicara tentang kesadaran, terutama tadi juga telah disampaikan dalam bahasa Pali, digunakan oleh Sang Buddha dengan istilah sati. Maka sesungguhnya kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha itu tidak terpisah dari ajaran yang paling prinsipil, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Kesadaran atau sati berguna bagi kita untuk memahami kehidupan kita, untuk memahami realitas yang ternyata dalam kehidupan kita ada duka atau ada penderitaan. Kesadaran juga tidak bisa dipisahkan dari cara untuk melenyapkan sebab duka, sebab penderitaan. Dan kesadaran juga pada akhirnya berguna bagi kita untuk merealisasi padamnya penderitaan. Dan sesungguhnya pula, kesadaran juga tidak bisa dipisahkan dari jalan yang membawa pada padamnya derita, yaitu jalan mulia berunsur 8. Tidak bisa dipisahkan. Dan karena tidak bisa dipisahkan dengan 4 hal ini, maka kesadaran sangat relevan dengan tema yang malam hari ini kita semua membahas, yaitu menjaga kesadaran dalam keseharian. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara keseharian dalam kehidupan kita, tadi juga telah disinggung, kita pasti akan menghadapi berbagai macam masalah. Berbagai macam masalah baik yang muncul dalam batin kita, maupun masalah-masalah yang bisa terpicu dari apa yang ada di luar diri kita. Apalagi, terutama Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, adalah berumah tangga. Tentu berhadapan dengan berbagai macam masalah. Entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah lingkungan sekitar, pasti akan dihadapi. Dan kalau sudah bicara masalah, artinya bicara penderitaan. Maka kesadaran ini adalah untuk bagaimana kita sedikit demi sedikit melenyapkan masalah, dengan kata lain, melenyapkan penderitaan. Itulah kenapa kesadaran tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran mulia, terutama adalah untuk mengatasi penderitaan dan juga sebabnya. Dan tadi juga telah disinggung bahwa kesadaran juga identik dengan meditasi. Orang yang hidup dengan sadar, orang yang berkesadaran adalah orang yang bermeditasi. Namun juga ada pertanyaan. Kami para biku biasanya mendapatkan curhatan dari beberapa orang. Kenapa Bante? Ada seseorang yang sudah sering kali bermeditasi, sudah sering kali ikut retreat meditasi. Tidak hanya 1-2 kali retreat meditasi, sudah 5 kali, 6 kali, 10 kali ikut retreat meditasi, tetapi orang demikian tidak bisa berubah. Yang memang dia suka marah, tetap marah. Yang dia serakah juga tetap serakah. Yang dia suka baperan, juga tetap suka baperan. Tidak berubah. Kenapa bisa demikian? Karena dia menjaga kesadarannya, memunculkan kesadarannya hanya pada saat retreat. Begitu keluar dari retreat meditasi, kesadaran tidak dijaga.
kesadaran tidak dimunculkan. Dia hanya sadar pada saat retreat meditasi. Itulah kenapa kesadaran itu harus dijaga dalam keseharian. Tidak hanya pada saat retreat meditasi. Karena sebanyak apapun ikut retreat meditasi, kalau kemudian keluar dari retreat meditasi, kesadaran tidak dijaga, perubahannya tidak akan signifikan. Bahkan tidak bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Yang marah ya tetap marah, yang suka jengkel tetap jengkel, yang suka iritasi tetap iritasi. Tidak ada perubahan. Maka kesadaran ini harus dimunculkan setiap saat, setiap momen. Bahkan kalau dalam apa yang disampaikan Sang Buddha, sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, mengupayakan untuk memunculkan, menghadirkan kesadaran. Idealnya demikian. Nah sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya apa itu kesadaran? Tadi telah disampaikan tentang kesadaran bahwa sesungguhnya kita semua memiliki kualitas ini. Kita semua memiliki permata ini. Hanya masalahnya adalah banyak di antara kita itu walaupun memiliki tetapi tidak menyadari dan tidak mengapresiasi. Kalau tidak sadar, tidak menyadari, tidak mengapresiasi, bagaimana kemudian tertarik untuk mengembangkan, tertarik untuk melatih. Itu yang menjadi masalah. Lantas bagaimana kita tahu kalau kita itu punya kesadaran, kita punya sati? Nah biasanya saya memberikan sebuah perumpamaan. Kalau kita dalam suatu kesempatan harus berjalan di jalan yang penuh dengan duri, atau di jalan yang penuh dengan kerikil tajam, apa yang mesti kita lakukan? Itu satu-satunya jalan yang harus kita lewati. Dan kita harus melewati jalan tersebut yang banyak durinya atau banyak kerikil tajamnya. Apa yang harus kita lakukan? Agar kita tidak terkena, tersandung, atau tertusuk oleh duri tersebut. Maka kita harus berjalan dengan hati-hati. Kita harus berjalan dengan waspada. Kita tidak membiarkan pikiran kita mengembara. Harus sadar saat ini dan sekarang. Tidak melamun, tidak berfantasi, tidak membiarkan pikiran berkeliaran. Harus sadar dengan setiap langkah yang kita lakukan. Namun di saat yang sama kita pun juga harus tenang, harus seimbang, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Karena kalau kita tidak tenang, tidak seimbang, kalau kita tergesa-gesa, apa yang terjadi? Kita bisa menginjak duri tersebut. Ataupun kita bisa menginjak kerikil yang tajam tersebut. Atau kalau kemudian kita tidak waspada, kita membiarkan pikiran mengembara, kita tidak sadar dengan apa yang sedang kita lakukan, yaitu berjalan di jalan yang penuh dengan duri, kita pun juga bisa celaka. Kita bisa menginjak duri tersebut. Nah sesungguhnya kondisi batin di mana kita berjalan dengan hati-hati, dengan waspada, dengan penuh perhatian, dengan sadar, dengan eling, dengan tenang, dengan seimbang, tidak gerusa-gerusu, itulah sati, itulah kesadaran. Nah dari sini tentu kita semua sesungguhnya sudah memiliki. Kita sudah memiliki. Buktinya kalau kita berjalan di jalan yang licin atau jalan yang penuh dengan bahaya, kita hati-hati. Kita nggak tekno, memperhatikan langkah kita. Itulah sati, itulah kesadaran. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah walaupun kita sudah memiliki, kita tidak mengapresiasi. Apalagi kita kemudian menghadirkan setiap saat. Nah dalam konteks meditasi melihat ke dalam batin kita,
kewaspadaan demikian, perhatian demikian, eling sadar demikian, itu yang kita munculkan dalam setiap apa yang kita lakukan, termasuk melihat batin kita dengan waspada, dengan perhatian. Dan ternyata pada saat kita melihat ke dalam batin kita, kesadaran ini juga dibutuhkan, tidak hanya pada saat kita berada dalam kondisi yang bahaya. Biasanya orang berpikir, orang biasanya sadarnya itu, perhatiannya itu, waspadanya itu pada saat ada bahaya. Itulah kenapa kadang-kadang banyak orang datang ke wihara itu ketika sudah tua. Baru sadar, karena sudah mendekati kematian baru sadar. Tapi begitu muda, merasa masih nyaman, merasa masih bahagia, merasa masih kuat, hilang, menjadi lengah. Jadi kesadaran itu lawan dari kelengahan. Orang menjadi lengah. Padahal di dalam apapun yang tidak hanya tidak menyenangkan, bahkan ketika kita dalam zona yang nyaman, dalam zona yang menyenangkan, bahaya juga akan ada. Seperti tadi Bante menyampaikan, ketika orang menjadi sukses, itu menyenangkan, itu zona yang nyaman. Tapi kalau tidak sadar, oh ternyata keserakahan itu bisa muncul, bisa berkembang. Memang ketika mengalami hal yang tidak menyenangkan, kelihatan dengan jelas. Ada kebencian yang muncul, ada kemarahan yang muncul, ada iritasi yang muncul, kelihatan dengan jelas. Sehingga dalam kondisi demikian, mudah untuk memunculkan kesadaran. Kita hati-hati, kita menjadi waspada. Tetapi ternyata kewaspadaan demikian, kesadaran demikian, mesti dimunculkan bahkan ketika berada di zona yang nyaman. Karena keserakahan bisa muncul, kemelekatan bisa muncul. Nah sehingga, karena kemelekatan, keserakahan muncul, dampaknya juga pasti adalah penderitaan. Ketika yang diinginkan tidak diperoleh, atau yang sudah diperoleh kemudian berpisah, maka penderitaan itu akan muncul. Maka kesadaran ini harus dimunculkan dalam setiap momen, setiap saat, untuk melihat setiap tindakan yang kita lakukan, baik ucapan kita, perbuatan kita, ataupun pikiran kita. Menyadari apa yang kita lakukan, waspada, hati-hati, sadar, senantiasa kembali ke saat ini dan sekarang, untuk mengamati setiap tindakan kita. Nah, juga hal lain yang penting dalam kesadaran ini adalah dalam praktik kesadaran juga seringkali kesadaran yang dimunculkan sering disebut sebagai kesadaran pasif atau sering disebut sebagai perhatian yang apa adanya, bare attention. Sometimes kadang-kadang passive awareness, kesadaran pasif. Apa yang dimaksud dengan kesadaran pasif di sini adalah kesadaran di mana ketika seseorang memperhatikan apapun pengalaman, apapun fenomena yang dialami, seseorang tidak kemudian terseret oleh suka maupun tidak suka. Tidak terseret oleh, kalau secara kasarnya, oleh keserakahan ataupun kebencian. Nah, secara mudahnya adalah tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, apapun yang datang. Mengapa kesadaran yang demikian itu dihadirkan? Sadar, tetapi tidak diseret oleh suka maupun tidak suka, karena habit atau kebiasaan pikiran kita adalah selalu diseret, diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Apapun hal yang menyenangkan, entah yang berkenaan dengan objek yang dilihat, atau suara yang didengar, rasa makanan yang kita makan, bebauan yang kita hirup, apapun objek-objek yang datang pada kita, ketika itu menyenangkan, sudah menjadi habit
atau kebiasaan pikiran kita untuk melekat, untuk menyukai, untuk bergembira di sana. Dan pada akhirnya ketika kemelekatan muncul, kesukaan muncul, keserakahan muncul, yang terjadi adalah begitu yang dianggap menyenangkan itu tidak ada atau kemudian lenyap, maka penderitaan juga muncul. Itu adalah kebiasaan kita. Dan sebaliknya pula, ketika muncul objek-objek yang tidak menyenangkan, yang selama ini dianggap sebagai tidak memberikan kesenangan, sudah menjadi kebiasaan pikiran kita untuk kemudian membenci, untuk menolak, untuk tidak menyukai, menjadi iritasi. Dan itu sendiri adalah penderitaan. Terus diumbang-ambingkan oleh suka dan tidak suka yang merupakan manifestasi dari keserakahan maupun kebencian. Dan itu adalah kebiasaan dari pikiran kita terhadap apapun objek, apapun pengalaman yang dihadapi, yang datang pada kita. Nah, dalam kesadaran di sini kita sadar terhadap batin kita, terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, tetapi di saat yang sama tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Kalau dalam bahasa yang diberikan oleh Sang Buddha, dikatakan di sana, mungkin ini tidak sederhana nanti, bahasa Pali. Belum menyampaikan, Vinaya loke abija domanasang. Jadi ketika kita memunculkan kesadaran, di sana juga kita harus meninggalkan, harus melenyapkan abija domanasa. Abija adalah keserakahan, domanasa adalah kebencian. Dengan kata yang sederhana, abija adalah suka, domanasa adalah tidak suka. Harus meninggalkan suka maupun tidak suka. Kita sadar, kita memiliki sati terhadap apapun yang kita alami, di saat yang sama kita tidak terseret oleh suka ketika yang datang itu menyenangkan, tidak pula kemudian menolak dengan kebencian ketika yang datang itu tidak menyenangkan. Orang yang sadar adalah orang yang batinnya seimbang, orang yang batinnya tenang, tidak terseret oleh dua hal ini. Dan ketika batin tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, di saat yang sama kita pun juga bisa melihat batin orang yang mengembangkan kesadaran adalah juga batin yang terlatih untuk tidak melekat terhadap apapun pengalaman, fenomena, objek yang muncul, yang dihadapi, batin tidak mudah untuk melekat. Kemelekatan itu tidak hanya ketika sesuatu adalah menyenangkan. Orang mungkin akan berpikir, kalau sesuatu menyenangkan, kemudian kita memunculkan keserakahan, kesukaan, itu kemelekatan. Tetapi apakah kemelekatan juga bisa muncul pada sesuatu yang tidak disukai? Terhadap sesuatu yang dibenci? Bisa juga. Ketika kita membenci sesuatu, ada pula kan orang membenci orang lain, itu tidak hilang-hilang. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bisa juga orang membenci orang lain sampai mati tetap membenci. Itu adalah kemelekatan. Setiap ada suka dan tidak suka, di situ pasti ada kemelekatan. Maka batin yang sadar adalah juga batin yang tidak terseret oleh suka dan tidak suka, adalah pula batin yang tidak melekat terhadap apapun pengalaman yang muncul. Kalau dalam bahasa Dhamma, Sang Buddha menyampaikan, anisito cak viharati na cak kinci loke upadhyati. Seseorang berdiam tanpa bersandar. Seseorang berdiam dengan bebas. Bebas dari apa? Nafsu keinginan. Bebas dari pandangan-pandangan yang salah. Bebas dari kotoran batin, suka maupun tidak suka. Nacak kinci loke upadhyati. Seseorang tidak melekat terhadap apapun. Tidak melekat. Mungkin ketika dikatakan bahwa kesadaran
yang juga disebut kesadaran pasif, itu bebas dari suka dan tidak suka, ataupun kesadaran yang tidak melekat terhadap objek ataupun pengalaman, mungkin seseorang akan berpikir, oh berarti orang yang melatih kesadaran adalah seseorang yang apatis. Seseorang yang masa bodoh terhadap lingkungan sekitar. Kan tidak memunculkan suka maupun tidak suka. Tidak memunculkan kemelekatan terhadap apa yang terlihat, apa yang terdengar, yang berada di lingkungan orang tersebut. Apakah demikian? Itu jelas sangat berbeda. Orang yang apatis, orang yang cuek, orang yang bodoh adalah seseorang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Tetapi justru orang yang sadar ini adalah orang yang juga mengembangkan kebijaksanaan. Orang yang memiliki, kalau tadi Bante menyampaikan dengan istilah orang yang punya wawasan yang waras, disebut sebagai sampajana. Orang mengapa ia sadar, tetapi kemudian tidak memunculkan suka dan tidak suka, batinnya seimbang, sekadar melihat sebagaimana adanya terhadap apapun pengalaman yang muncul, tanpa ada kelekatan di sana, tanpa ada suka dan tidak suka di sana, hanya sekadar melihat. Di balik itu karena ada kebijaksanaan. Di balik itu ada pemahaman. Pemahaman seperti apa? Memahami bahwasanya ketika batin terseret oleh kesukaan, itu adalah keserakahan. Itu adalah sebab penderitaan. Ketika kemudian batin diseret oleh kebencian atau penolakan atau iritasi, itu sendiri adalah sebab penderitaan. Itu sendiri adalah penderitaan. Mengerti, memahami bahwa suka dan tidak suka adalah sumber penderitaan, maka batin orang yang memunculkan kesadaran itu kemudian menjadi tidak terseret. Menyadari tanpa harus diseret oleh suka maupun tidak suka. Memahami bahwa suka adalah keserakahan, tidak suka adalah kebencian. Dan pemahaman yang demikian itu akan berkembang seiring dengan latihan itu sendiri. Karena kalau hanya sekadar paham, seseorang yang sudah membaca kitab suci, saya yakin semua paham. Terutama mereka yang sudah terbiasa dengan istilah keserakahan, kebencian, kebodohan, loba dosa moha, bahwa ini semua adalah kotoran batin, ini semua adalah sebab penderitaan. Umat Buddha terutama pasti sudah, yaitu sudah familiar semua, sudah paham semua, sudah tahu semua. Tetapi walaupun paham demikian, kenapa keserakahan masih berkembang? Kenapa kebencian masih berkembang? Karena tidak melatihnya. Tidak melatih kesadaran. Nah, ketika seseorang melatih kesadaran, memunculkan kesadaran, dia senantiasa membawa kesadaran untuk kemudian bisa hidup saat ini dan sekarang, seseorang akan semakin paham melalui pengalaman langsung, melihat ke dalam batinnya sendiri, oh ternyata ketika batin saya diseret oleh kesukaan, saya menderita. Oh ternyata ketika batin saya diseret oleh kebencian, saya menderita. Nah dari memahami ini, maka batin akan memiliki kecenderungan yang lain. Punya kecenderungan untuk menjadi seimbang. Begitu menghadapi pengalaman fenomena atau objek dari 6 indera kita, entah itu mata, telinga, hidung, dan seterusnya, ketika muncul yang menyenangkan, bisa juga kesukaan muncul. Tetapi kemudian batin, kesadaran itu akan dengan begitu cepat melihat kesukaan yang muncul, tetapi kemudian tidak terseret oleh kesukaan tersebut, karena di balik itu ada wawasan yang jernih, ada kebijaksanaan bahwa ini adalah sebab penderitaan. Dan ini penting sekali, terutama untuk salah satunya adalah untuk menjaga
agar batin kita tidak terseret oleh keserakahan. Mengapa kalau tadi disampaikan, seseorang bisa kemudian sampai berkorupsi atau nyolong gitu ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena tidak ada kesadaran. Ia tidak tahu bahwa ini adalah sebab penderitaan. Maka begitu muncul keinginan, keserakahan untuk mengambil yang bukan milik, dia tidak bisa melihat bahayanya. Dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah sebab penderitaan. Namun dengan seseorang hidup berkesadaran, melalui pengalaman sendiri, tidak hanya sekedar teori, teorinya gampang. Teori bisa kita baca, bahwa keserakahan adalah sebab penderitaan, tetapi melalui pengalaman sendiri melihat ke dalam batin. Setiap kali ada keinginan, ada keserakahan, ada kesukaan, ada kemelekatan, pasti ada beban. Pasti ada penderitaan. Batin akan terasa terhimpit. Tapi begitu seseorang melatih batin untuk melihat apa adanya, sadar tanpa terseret oleh keserakahan, oleh kesukaan, batin menjadi bebas. Anisito. Batin menjadi bebas. Batin tidak terhimpit, batin tidak terseret. Dan ini akan menjadi habit baru, kebiasaan baru. Kalau kebiasaan lama, ya terseret oleh suka maupun tidak suka. Karena tidak ada kesadaran. Tapi ketika kesadaran dimunculkan, habit yang baru, kebiasaan yang baru akan muncul. Apapun fenomena pengalaman yang datang, tidak memudahkan seseorang untuk kemudian terseret oleh suka maupun tidak suka. Batin menjadi seimbang. Batin menjadi UPK, kalau dalam bahasa Dhamma, UPK, menjadi seimbang, tidak terseret. Nah, sehingga kesadaran ini muncul, kesadaran pasif terutama, muncul karena kebijaksanaan. Dan itu, kebijaksanaan tersebut akan berkembang seiring dengan pelatihan itu sendiri. Tidak sekedar teori semata. Maka kesadaran ini juga, tadi juga telah disampaikan, itu diibaratkan seperti penjaga. Seperti penjaga. Jadi diumpamakan seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan hanya ada satu pintu, maka setiap orang, bahkan binatang sekalipun, kalau harus keluar masuk ke kerajaan tersebut, hanya melewati pintu satu itu. Dan di depan pintu ada seorang penjaga, security. Dia penjaga yang cerdas, intelijen, yang waspada, tidak lengah, penuh perhatian, sehingga dengan ketelitian dia, perhatian dia, kewaspadaan dia, kesadaran dia, tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang penjaga, dia akan paham siapa-siapa yang masuk, siapa-siapa yang keluar. Dia pun juga akan tahu siapa-siapa yang boleh masuk, siapa-siapa yang tidak boleh masuk. Oh, ini membahayakan, tidak boleh masuk. Oh, ini adalah orang yang akan memberikan manfaat bagi kerajaan tersebut, maka boleh masuk. Dan dia pun juga tahu siapa-siapa yang harus keluar, siapa-siapa yang tidak boleh keluar. Penjaga tersebut. Dan ternyata kerajaan ini tidak lain adalah pikiran kita yang harus dijaga dari hal-hal yang buruk. Lantas siapa yang keluar masuk? Orang-orang yang keluar masuk tidak lain adalah pengalaman dari 6 indera kita. Melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, termasuk berpikir-pikir. Itu adalah orang-orang bahkan binatang yang keluar masuk melalui pintu tersebut. Maka dalam setiap pengalaman kita itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang memunculkan keburukan, ada yang memunculkan kebaikan. Dan siapakah penjaga pintu tersebut? Tidak lain adalah sati, kesadaran kita. Kesadaran adalah penjaganya. Maka dengan kita sadar, kita akan semakin memahami
akan semakin mengetahui mana yang baik, mana yang buruk dalam setiap pengalaman kita. Dengan kesadaran kita tahu apapun pengalaman yang keluar masuk. Ketika melihat kita sadar dan kita tahu ada tidak pada waktu itu keserakahan yang muncul. Ada tidak kebencian yang muncul. Apakah batin pada waktu itu tetap tenang, tetap seimbang? Tidak memunculkan suka dan tidak suka, kesadaran akan mengetahui. Seperti penjaga pintu tadi. Demikian pula ketika mendengar suara. Orang yang sadar seperti penjaga pintu tersebut akan memahami. Apakah pada saat mendengarkan suara, keserakahan muncul, atau kebencian muncul, atau keduanya lenyap. Dia akan tahu. Nah, kesadaran seperti penjaga pintu tadi, itulah yang tadi kenapa dikatakan, ketika ada kesadaran, kemudian pasti akan disertakan di sana, atau disertai di sana, yaitu wawasan yang jernih, pemahaman yang benar, kebijaksanaan. Pemahaman tentang ini baik, ini tidak baik. Ini membawa kepada penderitaan, ini membawa kepada manfaat. Akan muncul dengan orang sadar. Tapi kalau batin kita tidak memunculkan kesadaran, apapun yang lewat, kita tidak peduli. Apakah ketika melihat objek, keserakahan muncul atau tidak peduli. Apakah ketika kita berpikir sesuatu, di situ ada kotoran batin atau tidak, juga tidak peduli. Karena tidak sadar. Namun dengan kesadaran, kita akan paham, kita akan tahu, kita akan punya wawasan yang jernih. Kita akan semakin paham. Semakin paham bahwa ini baik, ini tidak baik. Dan tentu pemahaman demikian akan membawa kita untuk senantiasa mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik. Maka kesadaran pasti akan disertai di sana kebijaksanaan. Ada sati, pasti ada sampajana. Dan sampajana di sini itu akan semakin berkembang seiring dengan kesadaran yang juga semakin berkembang. Maka orang yang sadar, semakin dia berkembang dalam kesadaran, pasti akan semakin bijaksana. Pasti akan tahu apa yang terbaik yang mesti dilakukan dalam apa yang dia lakukan. Pasti akan tahu. Itu manfaatnya. Nah, oleh sebab itu tentu seperti tadi juga disampaikan, kita hendaknya memunculkan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah dalam kita menjalani hidup kita, ketika kita tidak melakukan apa-apa, setidaknya mulai untuk bisa mempraktikkan, memunculkan kesadaran. Ketika kita duduk, bagaimana kita membawa kesadaran, menghadirkan kesadaran untuk melatih batin kita hidup saat ini dan sekarang. Orang yang sadar adalah orang yang membawa batinnya ke saat ini dan sekarang. Untuk awal kita bisa menggunakan satu instrumen sebagai contohnya. Pada saat duduk kita bisa memperhatikan keluar masuknya nafas kita. Kalau kita betul-betul sadar terhadap keluar masuknya nafas, sudah dipastikan pada waktu itu orang tersebut hidup saat ini. Karena nafas itu yang diperhatikan, itu bukan nafas yang lampau, bukan pula nafas yang akan datang. Yang terperhatikan, yang tersadari, itu adalah nafas yang saat ini dan sekarang. Artinya hidup saat ini dan sekarang. Lantas bagaimana? Apakah dengan hanya mengamati nafas, wawasan yang jernih itu akan muncul? Pasti muncul. Semakin kita hidup saat ini bersama dengan nafas, maka batin akan semakin menjadi tenang. Ketika batin menjadi tenang, secara alami, ketika ada gangguan sedikit saja, pasti akan tersadari. Jadi diumpamakan seperti kalau ada air, ada satu
baskom berisi air yang sudah betul-betul tenang, begitu ada satu, misalnya pasir saja jatuh, menimbulkan gelombang, pasti akan terlihat dengan jelas. Maka orang yang batinnya tenang bersama dengan contohnya nafas saja, memperhatikan nafas yang apa adanya, tidak memunculkan suka dan tidak suka terhadap nafas itu sendiri, batin menjadi tenang, batin tidak mengembara, batin tidak berfantasi, batin tenang saat ini dan sekarang, rileks. Begitu ada gangguan sedikit saja, apakah mungkin berupa pikiran yang mulai mengembara, atau mungkin ada semacam iritasi yang muncul, ada ketidaksukaan yang muncul, begitu itu muncul, langsung bisa tersadari ketika batin kita tenang. Dan kalau itu terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Ya sadari juga. Ketika ada pikiran yang mulai mengembara, diketahui ya sadari saja. Dalam penyadaran terhadap pikiran yang mengembara atau katakan pikiran yang negatif, mungkin kebencian, iritasi, mungkin muncul iri hati, tiba-tiba ada iri hatian, ingat dengan seseorang dan muncul iri hati misalnya, ya diperhatikan juga, disadari juga, tidak usah melakukan apa-apa. Begitu disadari, tanpa memunculkan suka dan tidak suka, sadar saja, nanti kalau batin tadi menyampaikan akan merem dengan sendirinya. Jadi umpamakan seperti apa? Kalau tadi ada air yang tadi ada gelombangnya karena terkena pasir atau terkena batu misalnya, agar air tersebut itu menjadi tenang lagi, apa yang mesti kita lakukan? Apakah diobok-obok? Atau apakah kemudian digoyang-goyang supaya tenang? Tidak. Ternyata untuk menenangkan itu cukup sekedar ditaruh di pojok sana, didiamkan. Didiamkan saja. Begitu didiamkan, dia akan lerem sendiri, akan tenang sendiri. Itulah batin kita. Nah, ketika yang muncul ini, yang menjadi pengganggu ini muncul, kesadaran pun juga harus diletakkan di sana, disadari tanpa melakukan apa-apa. Itu nanti akan lerem sendiri. Dan semakin kesadaran ini berkembang, tidak hanya kita mengatakan pengotor batin yang kasar saja yang terlihat dengan jelas, bahkan perintah batin, pengotor batin yang halus, yang kelihatannya bukan pengotor batin, itu juga akan terlihat dengan jelas. Seperti apa? Seperti keakuan. Kalau tadi disampaikan, kalau misalnya kita ya katakan suka berdana, itu berdana itu baik, sangat baik. Tetapi kemudian kadang-kadang tanpa disadari muncul keakuan. Oh, saya sudah berdana, saya menjadi orang yang baik. Kemudian tanpa disadari merendahkan yang lain. Dan itu akan juga terlihat dengan jelas semakin kesadaran ini berkembang. Yang bagi dalam masyarakat umum itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak signifikan, sesuatu yang biasa saja. Ternyata di dalam pengembangan batin ini, bahkan yang itu pun juga akan terlihat sebagai perintah batin. Dan terlihat dengan jelas dengan kesadaran ini. Maka kesadaran ini akan semakin membawa kita untuk memahami apa yang mesti kita lakukan. Maka di dalam kita duduk, bermeditasi, cobalah untuk melatih batin, menenangkan batin dengan menyadari keluar masuknya nafas. Dan caranya sama ketika menyadari yang lainnya. Sadar terhadap nafas yang apa adanya, tidak usah dibuat-buat, biarkan nafas apa adanya. Kalau kasar ya kasar, lembut ya lembut, panjang ya panjang, pendek yang pendek. Dengan alaminya batin akan menjadi semakin tenang. Bersama dengan memperhatikan nafas, ketika nanti ada
gangguan-gangguan lainnya atau ada objek-objek lainnya juga akan tersadari. Maka memperhatikan nafas, sampajana, wawasan yang jernih juga akan muncul. Termasuk nanti pada saat kita berjalan, alih-alih kita berjalan dengan tidak perhatian, saat berjalan kemudian batin hanya berpikir-pikir, berkeliaran, berfantasi, melamun. Nah sekarang kita bisa melatih untuk menghadirkan kesadaran pada saat berjalan. Berjalan dengan kesadaran. Kita sadar terhadap setiap langkah yang kita lakukan. Kita sadar, kita melatih kesadaran dengan kita bahkan pada saat berjalan. Kalau kita terbiasa berjalan dengan sadar, ini juga sudah menjadi bagian dari pengembangan batin, bagian dari pengembangan kesadaran. Dan ini juga sudah menjadi latihan bagi kita untuk selalu hidup saat ini dan sekarang. Tidak membiarkan pikiran kita ke masa lampau ataupun ke masa yang mendatang, yang terkadang memunculkan kecemasan, kekhawatiran, tetapi hidup saat ini dan sekarang. Kalau kita sadar pada saat berjalan, seperti tadi pada saat duduk, ketika nanti ada pikiran-pikiran mengganggu, kita pun juga akan sadar. Kita akan sadar dan kita tidak akan terseret oleh pikiran-pikiran yang terkadang muncul yang tidak bermanfaat. Tidak hanya pada saat berjalan, dalam aktivitas yang lainnya, kita pun juga mengupayakan untuk senantiasa sadar. Makan dengan penuh kesadaran, minum dengan penuh kesadaran. Bahkan ketika melakukan aktivitas di tempat ibadah masing-masing, juga lakukan dengan penuh kesadaran. Dengan cara demikian, batin akan semakin berada di sini dan sekarang. Tidak terseret ke masa lampau ataupun yang akan datang, dan batin akan semakin menjadi refining, menjadi baik. Memahami apa yang mesti dilakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Maka kesadaran harus dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, kita mengupayakan untuk sadar, untuk waspada, untuk penuh perhatian, untuk tidak membiarkan pikiran mengembara saat ini dan sekarang dengan sadar. Dan manfaatnya itu sangat banyak. Manfaatnya adalah kita bisa memanage emosi kita yang tadinya mudah terseret, baperan, mudah iritasi. Nah sekarang dengan kesadaran kita akan melihat iritasi muncul, disadari, lenyap. Muncul rasa baper, tersadari, lenyap. Batin akan semakin menjadi tenang. Batin tidak akan terseret oleh objek-objek luar. Karena meditasi dengan kesadaran adalah, kalau tadi disampaikan, itu bukan masalah mengubah yang ada di luar. Meditasi adalah mengubah apa yang ada di dalam batin kita. Objek-objek luar itu akan terus demikian. Ada yang kelihatan indah, ada yang kelihatan tidak indah. Kalau kita tidak punya kesadaran, kebahagiaan kita, penderitaan kita ditentukan oleh objek luar, oleh lingkungan kita. Tetapi ketika kita memunculkan kesadaran, melatih kesadaran, kebahagiaan kita itu bukan karena objek luar, tapi karena dalam batin kita. Objek luar akan terus berubah. Yang menyenangkan, tidak menyenangkan akan terus ada. Tetapi batin kita tidak terseret oleh apa yang ada di luar. Yang lain mungkin masih serakah, karena kesadaran kita, seseorang tidak kemudian terseret oleh keserakahan. Yang lain mungkin ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kebencian muncul, karena kesadaran kita tidak terseret oleh kebencian yang muncul. Batin semakin tenang, batin semakin seimbang, kita bisa memanage emosi kita dengan lebih baik. Dan itulah manfaat kesadaran. Manfaat yang paling tinggi adalah nibbana. Dan itu on the way. Itu on the way. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita bisa memanage emosi kita, memanage pikiran kita,
Bukan mengendalikan yang di luar, tapi melihat yang di dalam. Apapun yang terjadi di luar, itu sekadar objek, tetapi lihatlah ke dalam. Adakah kebencian, kesalahan ada dalam batin kita? Dan itu memungkinkan hanya satu, karena kita memiliki kesadaran. Tanpa kesadaran, keserakahan akan terus berkembang. Tanpa kesadaran, kebencian akan terus berkembang. Tapi dengan kesadaran, seseorang akan mulai memahami ada kebencian, ada keserakahan, dan batin akan semakin withdrawing. Batin semakin detaching. Tidak terseret oleh keserakahan atau berkebencian, tidak diumbang-ambingkan oleh suka maupun tidak suka. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan